Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Tipe Data Part 2. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang 3 tipe data, ada integer, char, dan string atau array of char. Di video kali ini kita akan belajar tentang 3 tipe data lagi. Yang pertama adalah float, yang kedua double, yang ketiga boolean. Sebelumnya kita lakukan dulu tradisinya atau kebiasaannya, kita include stdio.h, kemudian int main. Semakin kita masuk dan terbiasa dalam code C, kita pasti akan semakin terbiasa untuk melakukan ini di awal, gitu ya. Oke, tipe data yang pertama yang mau kita kenali adalah float. Float ini adalah tipe data yang kita gunakan kalau misalkan kita mau menyimpan angka dalam bentuk desimal atau angka yang berupa angka desimal. Kita simpan aja ke dalam variabel float desimal sama dengan 1111,0. Kemudian ada tipe data yang kedua, yaitu double, desimal juga. Sama, double juga digunakan untuk menyimpan angka desimal. Tapi perbedaannya di mana? Dari namanya double, artinya double atau tipe data double punya kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar ketimbang float, 2 kalinya float. Gitu. Makanya dinamakan double, karena double dari float. Gitu. Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa sih. 1,0 juga deh kita samakan. Lalu tipe data yang ketiga adalah bool ya, atau boolean. Boolean dalam bahasa pemrograman artinya adalah tipe data yang hanya berisi 2, yaitu benar atau salah, true atau false, gitu. Bool benar sama dengan true, gitu. Oke, sama kayak yang sebelumnya. Setiap tipe data ini punya identifier masing-masing. Ya, kalau kita mau print. Buat float, itu identifiernya adalah %f. Sorry, kebiasaan. Buat double, identifiernya itu %lf. Buat bool, itu karena dia hanya berisi 2 jenis data, benar atau salah, kita bisa pakai identifier %d. Karena kalau boolnya ini salah, nilainya salah, artinya nilainya akan berupa 0. Tapi kalau benar, nilainya akan berupa 1. Kayak gitu. Oke, kemudian kita coba print ya. Kita print f. Saya mau print yang float dulu, berarti kita pakai %f, masukin variabel yang mau kita print, yaitu desimal. Kemudian print f yang kedua, %lf untuk double, desimal juga. Printf yang ketiga adalah %d untuk boolean. Kita print benar. Gitu. Kayak gini ya. Nah, terus jangan lupa kita save. Kita namakan tipe data lanjutan. Terus kita compile. Oke, sekarang sudah muncul tapi angkanya masih berantakan. Supaya lebih rapih, kita bisa tambahkan di sini new line atau \n. Supaya nanti ketika di print, antara printf yang pertama dan printf yang kedua itu akan dipisahkan oleh enter. Jadi printf yang kedua itu akan berada di bawah printf yang pertama. Hasilnya, nah seperti ini ya. Jadi untuk float itu dia akan ngeprint 111,0000. Buat desimal juga kelihatannya sama 0000, tapi buat buat double sama 111,00, dan buat boolean itu nilainya adalah 1. Gitu. Kalau misalkan sebagai pembuktian, kalau misalkan kita ganti nilainya menjadi false, kemudian kita print lagi, jalankan lagi programnya, compile and run. Sekarang nilai booleannya menjadi 0. Kayak gitu ya. Oke, sekarang apa perbedaannya float dan double? Perbedaannya adalah seberapa presisi atau seberapa presisi angka di belakang komanya. Double itu jauh lebih presisi ketimbang float. Contoh, kalau misalkan kita ubah menjadi 1111, angka di belakang komanya ada 4 lagi atau 5 lagi. Begitu pula dengan double, kita punya 5 angka di belakang koma, 1111. Terus kita save dan kita jalankan lagi. Kita bisa melihat di sini bahwa line yang kedua atau si double ini jauh lebih presisi ya. 11111 lalu diakhiri dengan 0. Ini sesuai dengan yang kita tulis di sini.
gitu. Sementara pada float dia 111084. Kenapa bisa kayak gini? Ini ada kaitannya dengan bagaimana angka tersebut disimpan pada komputer. Karena komputer menyimpannya dalam bentuk base 2 atau binary. Kayak gitu. Dan karena double memiliki tingkat presisi atau kapasitas yang lebih tinggi, 2 kalinya float, makanya double masih bisa menampilkan sesuai dengan yang kita minta. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.